Bersama membuka Alkitab kita untuk sebagai perenungan kita pada saat ini, yaitu terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal ke-30 ayat 21, pasal 21 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-36. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Perhatikan setiap Alkitabnya masing-masing. Dengan judul perikop di sana dikatakan bahwa nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakanlah berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam konteks firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan pada saat ini, tentunya kita dapat melihat bahwa ini adalah suatu nasihat untuk berjaga-jaga, dan ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga, karena senantiasa di ayat yang sebelumnya itu diceritakan tentang kedatangan Anak Manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Tentunya di sini diceritakan bagaimana hari Tuhan telah dekat, sehingga mereka semua murid-murid Yesus berkata kepada mereka untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik. Bahkan ada suatu peringatan kepada mereka untuk berjaga-jaga senantiasa di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya pada saat ini ketika kita berbicara mengenai hari Tuhan, tentunya kita akan melihat bagaimana kesiapan kita sebagai orang percaya untuk menanti hari Tuhan. Hari Tuhan yang kita tahu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi otomatis kita sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, pastinya bagaimana yang harus kita lakukan. Fokus kita adalah kesiapan atau tindakan kita di dalam menanti hari Tuhan. Nanti apa yang kita kerjakan sebelum hari-harinya Tuhan. Tentunya ini yang perlu kita lihat bersama-sama sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kita ketahui bahwa terkadang yang terjadi saat ini adalah kebanyakan orang-orang percaya malah lebih sibuk mengurusi atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia daripada hal-hal yang berkaitan dengan ketika mengurusi kesiapan hidupnya untuk menanti hari Tuhan. Tentunya ini yang perlu kita perhatikan secara serius di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan akhirnya kita sudah lakukan itu sebagai suatu hal yang prioritas utama dalam hidup kita. Dan akhirnya kita pun berkata bahwa tentunya itu yang harus kita lakukan. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya mau bilang kalau kita masih hidup di dunia, ya mau gimana lagi kalau tidak bekerja, tidak makan, dan otomatis
kita tahu bahwa kebutuhan selalu menumpuk, jadi harusnya kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kapan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menanti hari Tuhan? Apakah nanti? Dan masih panjang. Dan masih panjang perjalanan hidup ini. Bisa saja kita santai-santai dulu. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita masih terus mau larut untuk mengikuti hidup di dunia ini, kenikmatan hidup di dunia ini. Dan akhirnya kita lupa bahwa hidup itu hanya sesaat. Akhirnya kita lupa bahwa kesempatan hidup hanya sekali saja di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita renungkan hal ini baik-baik di dalam perjalanan hidup kita selama ini. Mungkin dalam perjalanan hidup kita selalu prioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, bahkan akhirnya kita lupa bahwa semuanya akan selesai suatu saatnya. Semuanya akan berakhir. Dan kita lupa prioritas hidup kita yang terutama adalah kesiapan hati kita menanti hari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya apa yang harus kita kerjakan di dalam menanti hari hanya Tuhan, yaitu di mana kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa yang kita harus kerjakan? Yaitu yang harus kita kerjakan adalah berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Itu adalah tema perenungan kita pada saat ini. Berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Berjaga-jaga dan berdoa ini merupakan dua hal yang sangat penting untuk kita lakukan dan sangat berkaitan, bahkan berjalan bersamaan. Namun dalam prakteknya justru itulah yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita lupa diri, akhirnya apa yang terjadi membuat diri kita akhirnya kita sering lemah dalam kekuatan spiritual, dalam kekuatan rohani kita. Akhirnya kita lemah. Karena kita lihat di sini bahwa kata berjaga-jaga berarti waspada dan cermat, yaitu selalu sadar akan apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita bahkan menguasai diri kita agar selalu bertindak dengan benar. Itulah bagaimana kita harus berjaga-jaga, selalu waspada dan cermat di dalam kehidupan kita. Tentunya apabila kita melihat perjalanan hidup kita saat ini baik-baik saja, bahkan kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin yang lain sudah meninggal dan sebagainya. Tentunya satu hari apabila kita merenungkan dalam hidup kita, satu hari pasti ada yang meninggal. Dan kita ketahui bahwa itu hanya sesaat ketika kita melihat perjalanan hidup kita ini. Dan apa yang menjadi kesiapan kita untuk menanti kehidupan setelah di dunia ini. Tentunya kehidupan akan berakhir di dunia dan akan menghadap kekekalan nanti sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita tidak bisa menjaga diri dengan kekuatan kita sendiri. Apabila kita merasa saat ini kita aman-aman saja, kita akan kandas bila hanya dalam kemampuan sendiri untuk bertahan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa daya tarik dunia ini sangat kuat. Kita tahu bahwa daya tarik dunia ini sangat kuat untuk menarik kita. Tetapi harus kita tahu bahwa kita tidak akan sampai terjatuh. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita terus mempertahankan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu apabila dalam keadaan kita berjaga-jaga, harusnya kita tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Harusnya kita terus menopang kita terus disempurnakan, itu dengan doa.
Karena kita tahu bahwa berdoa berarti melibatkan Tuhan dalam upaya kita berjaga-jaga, melibatkan Tuhan di dalam upaya kita, kesiapan kita menanti hari Tuhan. Kita mau berdoa. Jadi berjaga-jaga dan berdoa adalah sesuatu yang berkaitan erat, suatu padanan yang kuat untuk membuat kita bisa luput dari jebakan-jebakan dunia yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bisa membuat kita akhirnya tidak jatuh dalam jebakan-jebakan dunia, bahkan tidak ikut tertarik oleh daya tarik yang begitu besar yang dunia lakukan kepada kita, bahkan menarik kita sampai dengan kita jauh dari Tuhan, bahkan menikmati hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita kembali di dalam bacaan kita saat ini, di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kita dapat membacanya bahwa jagalah dirimu, jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum minuman keras atau terlalu memikirkan soal-soal hidupmu sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tentunya itu sangat itu hal yang sangat terjadi, itu sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, apabila kita melihat di sini bahwa tentunya Yesus memperingati para pengikutnya, yaitu murid-murid pada waktu itu, dan juga bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Jadi bersiap-siaplah menjaga diri supaya hari Tuhan tidak tiba-tiba jatuh di atasmu. Sehingga Yesus mengingatkan mereka bahwa jagalah dirimu karena ada bahaya. Jagalah dirimu karena sesuatu yang akan menarikmu jatuh. Inilah kata perintah Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya murid-muridnya, bahkan kita, jangan dikuasai oleh dosa, oleh godaan-godaan atau kesenangan duniawi. Jangan kita dikuasai oleh godaan-godaan tersebut. Nah, apabila kita melihat di sini ada kata syarat di ayat yang pertama ini bahwa jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Kata syarat itu berarti penuh. Berarti bahwa jangan sampai supaya hatimu jangan dipenuhi oleh hal-hal dunia ini, kenikmatan atau kesenangan sesaat. Jangan sampai hati kita atau hidupmu hanya bersenang-senang atau dipenuhi oleh kenikmatan dunia. Ada pepatah yang mengatakan dari orang-orang yang sering membenarkan diri sendiri. Mereka mengatakan bahwa hidup hanya sekali, jadi nikmatilah. Mungkin kita pernah dengar di mana. Jadi ini adalah cara yang salah yang dikatakan oleh orang-orang yang mau mempertahankan, membenarkan hidup mereka. Hidup ini hanya sekali, jadi nikmatilah. Tentunya benar, hanya sekali di dunia. Tetapi menikmati itu yang salah. Ya salah menikmatinya. Menikmati untuk menyenangkan hati Tuhan, atau menikmati untuk kenikmatan diri sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ini yang perlu kita renungkan bersama, bagaimana kita sebagai orang percaya berjaga-jaga, bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, yaitu kesenangan, kenikmatan, pesta pora. Tentunya pesta pora itu identik dengan kesenangan, pura-pura dan lain sebagainya, kenikmatan diri sendiri. Dan kita lihat bagian yang kedua tentang kemabukan. Tentunya ini adalah minuman keras kalau kita lihat di arti bahasa Indonesia sehari-hari. Tentunya
di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya jagalah dirimu, supaya hatimu jangan salah oleh pesta pora kemabukan. Kemabukan, apabila kita berbicara tentang kemabukan, tentunya siapa yang tidak pernah mungkin pengalaman yang terjadi, pernah mabuk dan lain sebagainya. Tentunya kebanyakan orang percaya mengatakan bahwa ketika dia mabuk karena banyak pikiran, banyak masalah datang silih berganti, jadi ketika ia mabuk hilang semua masalah-masalahnya. Tetapi apakah setelah dia sudah selesai mabuknya dan turun rasa mabuk itu, apakah masalah akan selesai? Tentunya masalah masih tetap ada. Tapi apabila kita melihat hasil dari kemabukan itu sendiri, akibatnya, yaitu kita lihat di dalam Yesaya 28 ayat 7. Yesaya 28 ayat 7. Di sana terjadi 3 akibat, yaitu PPK. Kita lihat bersama-sama. Di dalam Yesaya 28 ayat 7, akibat dari seorang yang minum minuman keras atau minum anggur, itu terjadi PPK. Ya, kita akan baca bersama-sama. Apa itu PPK? Kalau kita sudah ketemu, saya akan membacakan untuk kita semua. Kita memperhatikan, yaitu Yesaya 28 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak, baik imam maupun nabi, pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Jadi PPK yang dimaksud adalah pening, pusing, kacau hidup ini. Apa yang terjadi? Tentunya tidak ada kenikmatan ketika kita menikmati minuman keras itu membawa hal yang baik, membawa sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Tentunya ini sangat bertentangan bahwa itu termasuk hal-hal kesiapan kita untuk menjauhkan kita dari kemabukan tersebut. Karena kita tahu bahwa semuanya akan membawa kepada kehancuran, semuanya akan membawa kita kenikmatan sesaat. Dan ketika kenikmatan dunia sudah menjadi fokus kita, maka dari itu semuanya akan menjadi jerat bagi kita sebagai orang percaya, akan menjadi jerat bagi kita dan dikuasai oleh nafsu kenikmatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam Efesus 5 ayat 18 juga dijelaskan, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena ketika kamu mabuk oleh anggur maka akan menimbulkan hawa nafsu, dan daripada itu kau tidak akan hidup oleh roh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita jauhkan diri kita untuk kenikmatan-kenikmatan, kemabukan, pesta pora, dan juga akhirnya semua dari kedua hal ini akan berakibat pada kepentingan kita. Kita akan beralih apabila kita sudah menikmati kedua hal ini, maka kepentingan diri kita akan beralih dari kepentingan kita terhadap urusan-urusan dengan pelayanan, mungkin dengan Tuhan, akan beralih di dalam kehidupan kita saja. Akhirnya kita tidak lagi berurusan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan hidup dengan Tuhan, tetapi malah kita beralih dari dan hal yang kita kejar hanyalah urusan dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya kita malah mengesampingkan kepentingan hidup dengan Tuhan, dan itu pun sudah menjadi hal biasa bagi kita sebagai orang percaya, yang akhirnya kita menganggap itu tidak penting dalam hidup kita karena sudah biasa. Kepentingan hidup dengan Tuhan itu kita sampingkan. Kita terus mengurusi apa yang menjadi kepentingan kita. Jadi inilah ketiga hal yang Tuhan ingatkan bagi murid-murid dan kita semua sebagai orang percaya, untuk tetap waspada dan berjaga-jaga, supaya hari Tuhan
tidak tiba-tiba jatuh ke atas kita sebagai orang percaya. Waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, berjaga-jaga dan berdoa itu akan membuat kita tetap kokoh dan tetap berada dalam rencana dan kehendak Allah. Dan apabila kita menjaga diri kita dari godaan duniawi, yaitu pesta pora, kemabukan, dan juga kepentingan-kepentingan kita di dunia, tentunya apabila kita berani ke sana, maka kita tidak akan tenang. Kita tidak akan merasa damai untuk berdoa. Kita tidak akan ada kesiapan. Kita tidak akan siaga. Kita akan tidak merenungkan apa yang harus saya lakukan dalam hidupku di dalam menanti hari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hari kedatangan Tuhan itu adalah hal yang pasti terjadi. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita hal ini membuat kita mampu untuk mempertahankan hidup kita, supaya kita sanggup dan tidak takut gentar berdiri di hadapan Tuhan ketika di pengadilan Allah, ketika nanti bertemu, ketika Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari kita sebagai umat Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak terlena atau larut dengan kehidupan kita yang terus menikmati hal-hal dunia ini, dan akhirnya kita tidak siaga dan berdoa-doa, dan kita tidak berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kata senantiasa di sana Bapak Ibu itu menunjukkan tentang waktu. Waktu senantiasa berarti terus menerus. Itu terus. Jadi kita harus lakukan terus menerus, berjaga-jaga dan berdoa. Berarti hal yang dilakukan terus menerus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai tombol on, berjaga-jaga dan berdoa itu menjadi off. Karena di saat itulah ketika kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, tentunya kita tidak ada kesiapan, tidak ada memiliki kesiapan hidup kita untuk menanti hari Tuhan. Karena supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, supaya ketenangan dan kedamaian dalam masa penantian kita akan hari-harinya Tuhan, hari yang dahsyat itu tetap terpelihara dengan baik dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari melanjutkan hidup kita dengan berbagai karya dan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin menikmati hidup ini, tetapi arahkanlah hatimu untuk berjaga-jaga. Renungkanlah perjalanan hidupmu. Tentunya hidup dunia sekali. Mari kita renungkan bahwa masih ada kehidupan nanti di kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita sebagai orang percaya, berbagai karya yang kita lakukan serta tanggung jawab dengan kekuatan fisik serta kekuatan rohani kita sebagai orang percaya, mari kita tetap senantiasa setia, siaga, bahkan teruslah berdoa. Karena kita ketahui bahwa kita sudah dijamin Yesus Kristus akan diselamatkan oleh anugerahnya yang sempurna. Karena itu, pertahankanlah itu. Pertahankanlah supaya kita menerimanya di hari akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini menolong kita, memberkati kita, bahkan meneguhkan kita sebagai orang percaya bahwa hari-hari hidup ini di dunia hanya sekali dan masih ada kehidupan di kekekalan. Untuk bagaimana kita siapkan hati kita menanti hari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.